Assalamualaikum, nama saya Zaidan Azaki Arif dengan NPM 235103102 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bentuk presentasi untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis. Oke, saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah berikan dampak terhadap AI terhadap auditor eksternal. Oke, di sini saya akan menjawab. Dalam konteks auditor internal, AI itu memberikan dampak yang besar pada fungsi pengawasan dan manajemen resiko organisasi. Dari sumber Institute of Internal Auditor, AI itu memberikan auditor internal untuk melakukan eh, audit, auditing dan monitoring itu secara berkelanjutan, continuous, sehingga proses pengawasannya itu jadi lebih stabil, lebih proaktif, lebih real time dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang bakal terjadi. PwC pada tahun 2022, dia itu menjelaskan bahwa AI itu bisa membantu auditor internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dengan cara mengotomatisasi proses audit rutin dan memberikan insight yang basisnya itu data untuk ngambil keputusan buat manajemen. Tapi menurut penelitian lain, AI itu juga bisa menuntut perubahan peran si auditor internal dari sekedar pemeriksa jadi penasehat strategis yang berarti auditor tuh harus punya kemampuan analitis dan pemahaman bisnis yang lebih luas. Yang jadi tantangan lainnya adalah resiko keamanan data dan kebutuhan akan governance yang kuat dalam penggunaan teknologi AI. Karena AI sendiri dapat disalahgunakan, jadi dampak terhadap auditor eksternal juga mempunyai dampak negatif yang cukup besar berupa keamanan dan eh, pengambilan keputusan jadi tidak stabil. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor dua, yaitu berikan dampak AI pada auditor internal. Menurut Deloitte Global pada tahun 2021, penggunaan AI itu memungkinkan auditor eksternal untuk dia itu menganalisis seluruh populasi data yang ada, bukan cuman sampling, sehingga dia itu bisa meningkatkan tingkat keyakinan audit. Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa AI itu membantu mendeteksi adanya anomali dan potensi kecurangan melalui teknik machine learning dan data analisis yang lebih canggih dibanding metode tradisional. Karena AI ini menggunakan teknik mesin yang lebih canggih, jadi dia itu bisa mengidentifikasi adanya kesalahan-kesalahan dengan lebih baik daripada cara tradisional. Tapi ada penelitian yang bilang kalau ketergantungan terhadap sistem AI dapat menimbulkan resiko-resiko kayak jadi resiko seperti kurangnya pemahaman sang auditor terhadap proses algoritma sehingga berpotensi mengurangi skeptisme. Yang dimana kita tahu bahwa skeptisme itu adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki auditor. Nah, AI ini jika tidak diimbangi dengan kompetensi yang sang auditor, jadi bakal bisa berdampak buruk pada sang auditor itu sendiri. Selanjutnya, saya eh, saya akan menjelaskan isi paper yang sudah dikirimkan untuk di review. Pertama, pada bagian pendahuluan, penelitian ini menjelaskan bahwa landscape audit global itu sedang mengalami pergeseran paradigma akibat kemajuan teknologi khususnya pada AI. Penulis dalam artikel ini, dia itu membedakan metode audit tradisional yang mengandalkan judgement manusia dan proses manual dengan AI yang menawarkan otomatisasi, presisi, dan lebih cepat. Di sini penelitiannya itu ada dalam konteks Arab Saudi. Adopsi AI semakin meningkat seiring dengan agenda Vision 2030 yang bertujuan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan minyak, dan membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Di sini, sektor audit itu memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi agar memperoleh kepercayaan dari investor asing. Tujuan penelitiannya yaitu menilai tingkat adopsi AI pada firma audit khususnya di Saudi Arabia. Kedua, menganalisis dampak AI terhadap efisiensi operasional dan kualitas audit. Selanjutnya,
Di penelitian ini dia itu menjelaskan tentang konteks AI dalam audit. Penulis dalam artikel ini menjelaskan perbedaan signifikan antara audit konvensional dan audit yang berbasis AI. Audit konvensional itu ciri-cirinya dia manual, memakan waktu, dia bisa saja error, dia sampelnya terbatas karena menggunakan tenaga manusia. Sedangkan kalau AI dia bisa memproses data yang banyak dengan kecepatan yang tinggi, dia bisa mendeteksi adanya fraud, adanya anomali, a- dan dia mendukung continuous auditing. Selanjutnya, penulis juga mengaitkan adopsi AI dengan Vision 2030 melalui tiga cara. Yang pertama, membangun ekonomi digital yang robust, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mendukung diversifikasi ekonomi. Yang selanjutnya adalah hipotesis dari penelitian ini. Hipotesis pertama, adanya variasi tingkat adopsi AI pada firma audit di Saudi Arabia. Hipotesis kedua, aplikasi AI itu bisa memiliki dampak positif pada efisiensi operasional. Hipotesis ketiga adalah AI itu bisa meningkatkan kualitas audit. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan populasi 38 firma audit yang disetujui oleh LC, LCGPA atau Local Content and Government Procurement Authority. Dia menggunakan sampel minimal 35 firma, menggunakan rumus Slovin dengan margin error 5%, unit analisis firma audit, unit observasi, auditor senior, dan manajer. Instrumennya menggunakan kuesioner dua bagian dengan skala Likert 5 poin. Bagian satu, demografi, meliputi gender, usia, pengalaman, posisi, ukuran firma. Bagian dua, yaitu variabel penelitian, yaitu AI adoption, operational efficiency, dan audit quality. Selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan SPSS, yaitu statistik deskriptif dan reliabilitas, dan Smart PLS, yaitu uji regresi untuk menguji hubungan struktural yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya ada hasil analisis data yang bisa dilihat pada presentasi saya. Dan kita langsung saja lanjut ke kesimpulan bahwa penulis menyimpulkan kalau adopsi AI pada firma audit di Saudi Arabia masih dalam tahap awal dengan variasi yang banyak signifikan berdasarkan ukuran firmanya. AI juga berdampak positif pada efisiensi operasional karena dia tuh punya otomatisasi dan risk assessment. Ketiga, AI meningkatkan kualitas audit terutama melalui otomatisasi tugas rutin. Keempat, manfaat AI bergantung pada integrasi strategis, implementasi yang tepat, dan pelatihan yang efektif. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian ini tidak secara eksplisit membahas keterbatasan, tapi eh, ukuran sampelnya itu terbatas 35 firma dan dia cuma fokus di Saudi Arabia. Itu yang menjadi keterbatasan penelitian ini. Kelemahan jurnal ini yaitu inkonsistensi konsistensi angka. Disebutkan kalau populasi 38 firma dan sampel 35 firma. Tetapi analisis menggunakan 38 responden yang di sini dia membuktikan kalau adanya tidak konsisten. Selanjutnya adalah sampel yang terbatas karena dia hanya mencakup di Saudi Arabia dan berarti dia tidak bisa digenerasi ke konteks lain. Dia nggak bisa pindah ke konteks lain karena dia cuman di Saudi Arabia. Dia tidak menangkap perubahan dinamis adopsi AI dari waktu ke waktu, dan datanya itu berdasarkan responden, bukan pengukuran yang objektif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.